sebagian ya tadi menyembelih hewan kurban, sebagian yang lain kemarin. Tapi saya kira sebagian besar pengurus masjid-masjid penyelenggara penanganan Idul Adha menyembelih hewan kurbannya hari ini. Karena kemarin memang lebaran Jumat, dengan pertimbangan bahwa persiapan sholat Jumat mepet dan nanti khawatir nggak tuntas pada saat sholat Jumat diselenggarakan, maka sebagian besar pengurus masjid menggesernya untuk hari ini. Dan memang kita tahu juga bahwa dalam Islam setelah Idul Adha itu ada 3 hari tasyrik ya. Tanggal 10 Zulhijjah itu adalah Idul Adhanya, tasyriknya 1, 11, 12, 13 ya, 3 hari itu tasyrik dan kita dilarang, haram hukumnya berpuasa. Oke. Tadi saya dari lokasi juga sempat bikin podcast tentang kurban yang kita tunda ya. Anda bisa tonton kembali. Nah, sore ini menjelang maghrib ini saya mau ngomong ada fenomena yang diam-diam terus berlangsung ya. Bagaimana istilah kita ada bersih-bersih geng Solo. Bersih-bersih geng Solo dan ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Anda bisa nggak sependapat, saya juga awalnya nggak sependapat, tapi kemarin saya ada acara makan konro bareng ya, sop konro di rumah si manusia merdeka Sedidu dengan sejumlah teman dan pengurus Masjid Rahmatan Lil Alamin dekat rumah saya Didu yang biasa hampir tiap subuh saya Didu posting peci, sajadah, peci, depannya mimbar. Lalu dia suka tulis dalam akun X-nya itu ramaikan, makmurkan masjid terutama di waktu subuh. Wah, itu nampol semua termasuk buat saya nampol ya. Nah, kita diundang makan siang, tapi biasalah ya kalau ketemu teman kan banyak ceritanya termasuk bicara situasi politik hari-hari ini. Nah, dari Said Didu dan para tokoh yang hadir, saya mendengar, menyerap banyak informasi. Dan juga pagi tadi saya menonton bocor alus politiknya Tempo ya. Khusus membahas soal Erick Thohir ya. Dan seperti biasa teman-teman di Tempo ini mempunyai kemampuan dahsyat dalam memperoleh dan memverifikasi informasi ya. Ketika misalnya saya berhadapan dengan pengadilan waktu 2022 ya, saya masuk penjara Januari 2022 maksud saya, dan keluar September 2022 juga. Itu salah satu pertanyaan hakim, kenapa Anda tidak memverifikasi informasi yang Anda terima. Saya bilang saya sebagai wartawan untuk hal-hal lingkungan hidup saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Walhi, Jatam dan kawan-kawannya. Maka saya percaya. Dan untuk hal-hal investigasi saya juga percaya kepada Tempo ya. Jadi apalagi trio siapa Ica, Pram dan si Abri itu bolak-balik menyampaikan dalam ulasan mereka bicara mengatakan bahwa ketemu dengan si Anu, bahkan disebut nama ya, si Wakil Menteri Doni, lalu ada Komisi 6, ada Biro Komisi dan sebagainya, saya percaya. Nah, ketika bicara soal Erick Thohir, ketiga trio ini bicara lumayan detail dan menarik gitu ya, bagaimana seorang Prabowo Subianto seperti kata Muhammad Saididu, betul-betul kalau saya terjemahkan ya, pembahasan mereka bertiga ini, betul-betul Prabowo ini makan bubur panas Solo sudah dari tengah, bukan dari pinggir-pinggir lagi, tapi langsung dari tengah. Ke inti persoalannya, kita sebut kemarin bersih-bersih geng Solo. Nah, di antara lain ditandai dengan pemberantasan kasus-kasus korupsi besar, khususnya yang melibatkan anak-anak asuh, anak-anak kesayangannya Joko Widodo. Kita tahu ada Budi Ari Setiadi. Kalau teman kita siapa namanya tuh Roy Suryo itu kan Badung ya, Budol apa sih nyebutnya apa ya, Budi online Ari Judol apa gitu loh. Luar biasa ya. Dan sebetulnya polisi sudah mempunyai lebih dari cukup alat untuk menangkap Budi Ari karena dalam persidangan terungkap bahwa dia menerima 50% 50% uang pengamanan dari situs-situs judi online yang seharusnya
diberangus ya, di take down. Tapi karena ada uang keamanan, maka ribuan situs judul itu tetap melenggang dan mencari korban-korban baru. Dan untuk itu mereka membayar sejumlah uang upeti, yang uang upeti itu dikumpulkan dan 50% diantaranya diserahkan kepada Budi Ari. Dan banyak lagi sebetulnya ya. Jadi ada Budi Ari, ada kasus Ritek, yang terbaru ada bansosnya Presiden, lalu ada markup laptop yang hampir 10 triliun, 9,98 triliun oleh Nadiem Makarim, yang semuanya kita tahu adalah geng Solo. Nah, ini tadi bicara soal pemerintahan kompresi. Sekarang kita bicara soal bagaimana Prabowo menurut versi bocor alus Tempo itu mempreteli seorang Erick Thohir, Menteri BUMN. Dan kita tahu teman-teman sekalian, BUMN ini adalah mesin ATM yang ngeri sekali. Ribuan triliun di sana, dan selama kementeriannya, selama dipimpin oleh Erick Thohir, kementerian ini betul-betul digunakan secara ugal-ugalan, serampangan, dan brutal. Luar biasa sekali. Bagaimana Erick menggunakan Kementerian BUMN itu untuk kepentingan pribadi dia, keluarga dia ya. Kakaknya si Boy Thohir itu, waduh, itu tinggal tunggu waktu aja saya kira itu ya. Kejahatan-kejahatan korupsi ke perusahaannya tuh yang memanfaatkan jabatan adiknya sebagai Menteri BUMN akan terbongkar. Nah, bagaimana misalnya pada saat penyusunan kabinet awal ya, disebutkan oleh si Ica itu ya, ada utusan Prabowo datang ke Solo untuk menerima titipan pesan dari Jokowi, intinya jangan ganti Erick Thohir. Kita tahu Erick ini sudah menjadi Menteri BUMN di zaman Joko Widodo. Ya kan? Lalu dengan ambisi-ambisi infrastrukturnya, Erick Thohir memerintahkan sejumlah BUMN karya, Istaka Karya, Utama Karya, Wijaya Karya, apalagi ya, itu membangun jembatan, jalan tol segala macam dengan kondisi yang berdarah-darah. Dan BUMN-BUMN itu kemudian utangnya berkali-kali lipat melonjak, beban operasionalnya besar sekali dan merugi luar biasa. Dan beberapa di antaranya malah kalau nggak salah sudah dinyatakan bangkrut. Mohon maaf kalau tidak akurat beritanya, datanya, termasuk Istaka Karya ya. Nah, itu Erick bertanggung jawab. Untuk kepentingan pribadinya menjelang running Pilpres 2024, misalnya 2023, Erick menggunakan seluruh sumber daya BUMN untuk menjual dia sebagai cawapresnya Prabowo waktu itu ya sebetulnya ya. Sampai secara brutal dan tidak punya adab. Dia menggunakan layar-layar ATM Himbara ya, bank-bank himpunan perbankan negara, bank-bank plat merah itu kalau saya nggak punya ya, tapi orang banyak cerita, liputan banyak cerita, begitu kita nyolok di layar monitornya muncul foto Erick Thohir yang menurut saya menjijikkan itu ya. Bagaimana dia menggunakan itu semuanya. Nah, Jokowi langsung mengamankan posisi Erick Thohir dengan menitip pesan pada seorang dekat Prabowo yang sowan ke rumahnya. Jangan ganti Erick Thohir. Padahal kita mendengar kabar-kabar bahwa sebetulnya posisi Menteri BUMN akan diberikan pada Rosan Ruslan ya, yang waktu itu adalah ketua tim kampanyenya Prabowo Subianto, yang kemudian ternyata dia mendapat tempat sebagai Menteri penanaman investasi BKPM ya. Nah teman-teman sekalian, bagaimana Jokowi menyelamatkan? Begitu juga saat pembahasan RUU revisi BUMN juga Jokowi menyelamatkan. Karena apa? Di situ dipreteli kewenangan menteri, preteli di protokol. Bahkan ada wacana waktu itu menurut teman-teman Tempo tadi membubarkan Kementerian BUMN. Tapi lagi-lagi diselamatkan oleh Joko Widodo. Nah, kita bisa melihat bagaimana Jokowi sangat eager sekali menyelamatkan, mempertahankan Erick dengan posisinya itu. Karena tadi disebut selama kepemimpinan Jokowi berkuasa, BUMN telah menjadi mesin ATM, menjadi sapi perah yang sangat luar biasa. Nah, tapi sore ini berdasarkan obrolan mereka bertiga pagi tadi yang saya tonton di Bocor Alus Politiknya Tempo, Erick betul-betul dipangkas, dipreteli dengan dihadirkan sebuah lembaga baru yang bernama Danantara ya. Dan Danantara ini memang tentu tidak sepi dari kritik ya. Cuman saya membacanya begitu
banyak mendengar kanan kiri depan belakang, dan terus terang juga terutama dari saya Dido, saya memahami, oh ini cara Prabowo untuk memutus jalur-jalur logistik finansial bagi kepentingan Solo dan hulu balangnya. Nah, menarik sekali teman-teman. Nah teman-teman sekalian, ini yang kita coba ungkap ya, bagaimana ya kita bicara apa ya, seperti dihabisi ya. Memang saya kira dihabisi, bukan seperti ya. Dan dampaknya kepada Joko Widodo memang lumayan dahsyat ya. Dia tidak punya lagi akses sumber informasi, sumber daya finansial dan logistik untuk kepentingan dia. Seperti kita tahu, sekarang ini banyak wacana Jokowi akan memimpin partai. Ada disebut PSI lah, P3 lah, dan sebagainya. Kalau PSI saya nggak heran kalau tiba-tiba Jokowi duduk di sana sebagai ketua umum. Karena posisi ketua umum itu kan posisi yang sangat eksekutor, dan boleh disebut walaupun ada posisi ketua dewan pembina lah, apalah segala macam, tetap posisi kuncinya ketua umum. Kecuali saya dengar di Partai Keadilan Sejahtera PKS ya, konon katanya posisi ketua Majelis Syuro itu betul-betul sakti mandraguna yang tidak bisa digoyang, diganggu gugat. Bahkan ketua umum pun betul-betul adalah menjalankan perintah PKS. Mohon maaf kalau saya nggak pas, tapi yang saya dengar seperti itu. Nah, kalau Jokowi duduk sebagai ketua umum PSI, saya nggak heran. Ya, saya nggak heran banget lah. Wong anaknya yang tidak Kaisang yang tidak punya rekam jejak sama sekali di kepengurusan dia bisa jadi ketua umum, apalagi Jokowi yang memang sangat berkepentingan dengan partai ini. Tapi kalau misalnya Jokowi duduk sebagai ketua umum P3, waduh, saya melihat partai ini betul-betul tidak layak dipertahankan ya. Orang yang tidak jelas antah barantah, hanya diharapkan punya modal uang segala macam, bisa menjadi calon. Termasuk disebut-sebut Sandiaga Uno akan menjadi calon ketua umum P3. Tapi oke lah, itu urusan internal mereka. Kita balik lagi kepada Erick Thohir. Nah, kita membacanya bahwa ini kita berarti bukan semata-mata bicara soal jabatan menteri yang sedang dikotak-atik. Tidak. Saya dan kita membacanya menurut saya adalah bagaimana Prabowo betul-betul sedang menyelenggarakan bersih-bersih Geng Solo. Jadi ini saya kira bisa menjadi jawaban buat sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk para oposan kritis yang selama ini mengkritisi Prabowo, termasuk saya. Saya juga mengkritisi Prabowo dengan rasa tidak sabar yang sangat. Bagaimana presiden ini terlalu banyak omon-omon ya, terlalu banyak perhitungan strategi apa segala macam yang kita tidak pahami. Dan jawaban-jawaban yang dari berbagai tudingan semacam tadi sepertinya boleh dijawab oleh Prabowo Subianto. Menurut Anda bagaimana? Ini adalah cara Prabowo menggunting. Kalau dalam perang itu salah satu penyebab gagalnya penyerbuan Sultan Agung Raja Mataram Islam dari Yogyakarta ke Batavia, tempat Belanda. Salah satunya adalah tidak terjaminnya rantai logistik tentara yang dikirim, pasukan yang dikirim. Nah, Prabowo sebagai seorang tentara, jenderal pula sekarang bintang 4, paham betul bahwa dalam peperangan logistik itu penting. Kalau logistik bisa dipotong, maka sehebat apapun itu pasukan akan kelimpungan dengan dirinya sendiri. Kalau orang hebat tidak makan berhari, berminggu, berbulan, gimana? Jatah ransum tidak ada dan sebagainya. Nah ini juga nih, ini salah satu mesin ATM-nya Joko Widodo dan operator yang bernama Erick Thohir dipangkas. Kita bisa berharap memang tinggal tunggu waktu. Solo khususnya Joko Widodo akan benar-benar dilibas. Bagaimana teman-teman? Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam.
Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.